Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menikmati sedapnya, indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nantinya dari beliau di akhirat kelak. Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang kedua pada masa pandemi. Semoga walaupun dalam kondisi suasana pandemi seperti ini, semangat kita tidak menurun dan kita terus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah melindungi kita dari wabah COVID yang sedang terjadi di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu kondisi mental seseorang yang sedang berpuasa. Ketika seseorang sedang menjalani ibadah puasa, setidaknya terdapat dua kondisi utama yang terjadi ketika seseorang beribadah puasa dengan khusyuk. Yang pertama, ketika seseorang berpuasa, puasa itu akan memberikan ketenangan jiwa pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah puasa karena menimbulkan kerehatan dan menghilangkan kesulitan." Diriwayatkan juga oleh Imam Bakir, puasa dan haji memberikan ketenangan hati. Selanjutnya Imam Ali meriwayatkan, dan karena itu Allah memberikan penjagaan bagi kaum mukmin dengan solat, zakat, dan puasa di hari-hari yang difardukan untuk itu, demi memberikan ketenangan pada penglihatan mereka, kekhusyukan hati mereka, dan kerendahan hati pada jiwa mereka. Dengan berpuasa dapat menjernihkan batin kita. Ibadah puasa yang kita jalani akan meningkatkan kualitas pribadi manusia. Ibadah puasa yang dilakukan secara khusyuk dan ikhlas akan meminggirkan amarah, akan menepikan amarah, dan memunculkan ketenangan hati. Dari hadis-hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan puasa sebagai tempat kita untuk dapat terhindar dari kesulitan-kesulitan dan mendapatkan hati yang tenang. Beberapa penelitian juga menunjukkan ketika pada minggu pertama secara rutin berpuasa, maka tubuh seseorang akan mulai beradaptasi dan melepaskan hormon dan bahan-bahan kimia seperti adrenalin, dopamin, dan hormon steroid, di mana hormon-hormon dan bahan kimia tersebut dapat mempengaruhi pikiran seseorang akan menjadi lebih tenang, damai, dan lebih bahagia. Jadi, ketika seseorang berpuasa namun tidak memunculkan ketenangan di dalam hatinya, tidak memunculkan ketenangan di dalam jiwanya, berarti ada suatu hal yang salah dalam puasanya. Ada sesuatu hal yang tidak benar pada puasanya. Karena berdasarkan hadis-hadis di atas, semestinya
ketika orang berpuasa secara khusyuk dan ikhlas, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua yaitu ketika seseorang berpuasa, maka mood, suasana hati dan kebiasaan yang positif akan muncul kepada dirinya. Ketika seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa dengan kesadaran diri untuk meraih ketakwaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka individu tersebut akan menunjukkan perubahan kebiasaan-kebiasaan yang jauh lebih positif. Karena orang yang berpuasa harus membersihkan diri dari berbagai keburukan dan akhlak tercela untuk mendapatkan kesempurnaan dalam puasa. Ketika seseorang berpuasa dan kemudian dalam situasi yang membuat dia ingin berbohong, ketika dia ingat sedang berpuasa, perilaku berbohong itu akan dihentikan, tidak akan terjadi, karena dia menyadari bahwasanya dirinya sedang berpuasa. Ketika sedang berbincang, bergosip dengan orang lain, berghibah, ya, ketika kita sadar kita sedang berpuasa, perilaku itu akan tidak muncul. Paling tidak kita akan menghindar karena kita sadar bahwasanya kita sedang berpuasa, sehingga kita menghindar. Kemudian kita akan mengganti perilaku-perilaku yang tidak baik tadi dengan perilaku-perilaku yang jauh lebih baik. Misalnya dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan perbuatan-perbuatan lain yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa puasa sebagai perisai dari dosa-dosa dan kejahatan. Selain menahan diri dari berbagai godaan, orang yang berpuasa diminta agar berbuat dan melakukan berbagai kebajikan, seperti memberi makan, memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, memperbanyak sedekah, serta peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang tidak kalah pentingnya ketika kita melaksanakan ibadah suci Ramadan, kita akan jauh lebih sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah, sibuk berzikir kepada Allah, sibuk membaca ayat-ayat Allah. Apabila seseorang terlalu tersibukkan dengan kesenangan duniawi dan terbuai dengan makanan yang dia lahap, hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah. Dan pada akhirnya, ketika seseorang berpuasa dapat menjadi penyucian jiwa dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk seperti tamak, rakus, dan kikir, untuk kemudian dibiasakan dengan akhlak mulia seperti sabar, santun, dermawan, murah hati, dan pengerahan jiwa untuk mengerjakan segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa Ramadan ini akan dapat mengantarkan kita ke gerbang Ar-Rayyan, pintu surga yang dijanjikan Allah hanya kepada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang menenangkan jiwa-jiwa yang resah akibat kerakusan nafsu dunia. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.